Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa ketika roh Tuhan, roh kudus turun atas setiap kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, kita percaya roh kudusnya boleh memenuhi setiap kita malam hari ini. Yang percaya bersama katakan amin. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Bersama belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudusnya tercurah bagi saudara dan saya malam hari ini. Sekali lagi bersama, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih lagi, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi bersama, nyata kuasanya. Haleluya. Kami
Kami percaya Roh-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini Bapa. Hati yang rindu, hati yang terbuka lebar untuk Tuhan memenuhi setiap kami malam hari ini. Roh yang lembut, roh yang manis, roh penghibur dan penolong itu memenuhi setiap kami malam hari ini. Mengurapi kami dengan pengurapan yang segar, yang ajaib, yang memulihkan hati kami, yang menyegarkan jiwa kami. Mari berhembus lebih lagi Tuhan. Roh-Mu memenuhi setiap kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
hadirat-Mu, dengan minyak yang baru ya Tuhan. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, nama Sanderamu, urapi kami Tuhan. Place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come home.
for more and more of you. More of you, Holy Spirit. Kau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini, Roh Kudus. Engkau sendiri akan berbicara kepada setiap kami umat-Mu. Tuntun kami lebih lagi. Berjalan bersama dengan kami lebih lagi ya Tuhan. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Jemaat Kul GB Lampung. Sebelum kita memulainya dengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang luar biasa kami boleh berkumpul. Anggota-anggota Kul, Jemaat Kul DGB Lampung bersama-sama. Secara online Tuhan kami percaya biar setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami dengar, firman-Mu menguatkan setiap kami, membuat kami semakin bertumbuh, membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua daripada Engkau Tuhan. Sertai ibadah Kul online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, apa kabar semuanya? Akhirnya kita berkumpul kembali di Kul Online. Shalom, saya perkenalan singkat. Nama saya Joni, saya sudah pernah sekali ngisi di Kul Online. Tapi hari ini saya dipercayakan kembali. Kita udah lewati masa pandemi. Nggak terasa 3 tahun 3 bulan kita lewati masa pandemi yang membuat kita banyak melakukan hal-hal yang baru. Oke. Saya percaya kalau sampai hari ini kondisi kita, keadaan kita diberi kesehatan, umur yang panjang sampai sekarang. Saya selalu ingat pesan gembala saya, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu artinya Tuhan masih punya tugas dan tanggung jawab buat setiap hidup kita. Amin. Amin. Hari ini saya dikasih tema tentang growing in spirit. Bertumbuh dalam roh. Kita tahu tubuh manusia kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Kita tahu bagaimana cara membuat tubuh jasmani kita semakin kuat, semakin baik, sehat. Kita tahu. Mungkin yang pengen tubuh jasmaninya kuat, mereka datang ke tempat fitness, kebugaran. Mereka latih otot mereka supaya otot mereka jadi besar. Mereka minum vitamin, minum protein untuk mereka free otot. Terkadang waktu kita ke tempat kebugaran, ke tempat fitness, kita olahraga. Saya dulu nge-gym. Jadi waktu nge-gym kita lakukan begitu banyak gerakan. Dan akhirnya satu waktu kita pulang, kita rasa sakit di dada kita, di tangan kita. Dan itu baik. Kenapa? Karena waktu badan kita sakit, waktu badan kita seakannya ada yang capek, sakit, itu artinya ada otot yang rusak. Nah, waktu otot yang rusak, waktu kita minum vitamin, kita minum protein, itu akan merecovery otot. Dan otomatis waktu otot itu terjadi pemulihan, otot kita bertambah besar. Dan akan kita semakin fit, semakin kuat. Itulah tubuh jasmani. Tubuh jasmani kita, waktu untuk jadi kuat itu nggak datang sendirinya. Kita perlu lakukan tugas kita. Datang ke tempat gym, berolahraga, makan sehat. Ada tindakan dari yang kita perbuat. Begitu juga hari ini saya mau bahas tentang growing in spirit. Bertumbuh dalam roh. Kenapa sih kita harus bertumbuh dalam roh? Efesus 6 ayat 12. Firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan kita bukan hanya yang kita lihat.
Bukan hanya yang kita lihat kedagingan kita sesuatu yang nampak, tapi melawan roh jahat di udara. Bagaimana kita bisa melawan kalau kita punya roh yang lemah, kita punya roh yang gak kuat. Itulah sebabnya tema hari ini buat kita untuk mengerti bagaimana kita punya roh yang kuat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini di semua tempat ibadah pasti diingatkan kembali baca firman Tuhan. Rutin baca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu seperti protein. Waktu kita baca, waktu kita renungkan, itu membuat kita semakin mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Saya dalam hal baca firman Tuhan, saya ada satu kesaksian. Kenapa? Karena saya dari orang background yang tidak suka baca buku. Buat saya Alkitab itu buku yang sangat tebal. Dan di waktu youth, kalau kalian ada yang ingat di youth di era 2000-an, kita tuh dipaksa untuk baca firman dan kita tulis teduh kita dan kita rangkum remanya apa yang kita dapat. Itu tuh perjuangan sekali buat saya. Tapi apa yang dulu zaman youth saya diingatkan, diajarkan, itu sangat membuat saya ada hasil sampai sekarang. Saya tidak pernah sesalkan. Dan kesaksian saya bagaimana bisa komit baca firman sampai hari ini. Saya pernah satu kali pulang dari ibadah youth, saya bisa tiba entah gimana, saya udah komitmen untuk baca firman tapi saya langgar waktu itu. Jadi saya sampai pulang ibadah youth, saya nggak sengaja nabrak orang dan berurusan dengan kantor polisi. Dan itu sampai tengah malam, dan mulai hari itu titik balik saya dalam saya punya komitmen, punya tekad yang kuat, bulat. Oke, hari ini saya harus tetap konsisten tiap hari baca firman. Sejak hari itu sampai sekarang saya tetap terus ingat selalu untuk baca firman. Walaupun terkadang masih ada bolong. Nah sampai akhirnya di 2000 masuk era pandemi, saya bingung bagaimana kembali aktif lagi. Akhirnya yang saya lakukan waktu itu saya beli Alkitab dengan 365 hari renungan harian. Jadi ini Alkitab ya saya bilang tebal, tapi saya mulai suka karena ada tiap harinya, jadi tanggal segini bacanya seberapa. Ini yang membuat saya konsisten dalam membaca firman Tuhan sampai sekarang. Puji Tuhan, saya percaya banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk kalian punya konsistensi dalam baca firman. Karena hari-hari ini bagaimana membuat roh kita kuat, spirit kita bertumbuh, baca firman Tuhan. Kita tahu pengajaran firman hari-hari ini banyak yang membuat kita kayak di zona abu-abu. Jadi bagaimana kita bisa punya pendirian yang kuat, punya iman yang kuat kalau kita tidak punya dasar firman Tuhan yang kuat. Hari-hari ini saya dorong semua jemaat Kul GBI Lampung untuk kembali konsisten, setia baca firman Tuhan setiap hari. Dan tidak hanya baca dan lewat, tapi baca dan renungkan siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita baca firman Tuhan ini, ada pertumbuhan. Ada yang bertumbuh waktu kita baca firman. Ada yang kita perbuat dan apa yang kita perbuat berhasil. Saya percaya waktu kita miliki dasar firman Tuhan yang kuat, kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mendorong kembali, saya ingatkan kembali, mari sungguh-sungguh dalam membaca firman. Karena itu isi hatinya Tuhan, perkataan Tuhan itu sendiri. Surat cintanya Tuhan buat kita. Jadi saya berdoa GBI, anak-anak Kul GBI Lampung punya konsistensi dalam baca firman Tuhan. Oke. Poin kedua, doa. Kehidupan doa, waktu kita berbahasa roh, kita membuat kita semakin kuat dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 4.
siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bahasa roh membangun dirinya sendiri. Waktu kita berbahasa roh, kita membangun hidup. Terkadang kita insan Pentakosta, kita ada di gereja karismatik yang berbahasa roh. Saya percaya pasti kalian sering mengalami waktu kita doanya lelah, capek. Tapi waktu kita berbahasa roh, kita seakan-akan dikuatkan. Ada kayak booster yang buat kita kuat berdoa. Mari hari-hari ini luangkan waktu kita untuk miliki waktu berdoa, berbahasa roh. Jangan pernah bilang, lagi ngamut doa nih, lagi gak pengen doa nih. No. Waktu emang kita udah luangkan waktu untuk berdoa, berdoalah. Kalau kalian lagi lemah, berbahasa roh, bahasa roh yang kuat. Karena saya percaya waktu kita berdoa dengan roh, kita akan membangun diri kita, membangun jiwa kita, membuat kita kuat. Dan saya percaya ada pertumbuhan spirit kita lewat doa. Saya percaya kita insan Pentakosta, jangan pernah padamkan roh kita. Saya berdoa biar dimanapun kita ada, di tugasan doa, lagi ada perkumpulan apa, mari berbahasa roh. Doa yang menggebu-gebu. Karena waktu kita punya spirit doa yang kuat, roh kita akan dibangun. Itu 2 poin yang saya bahas tentang bagaimana punya pertumbuhan spirit, pertumbuhan roh kita jadi kuat dalam Tuhan. Oke, kesaksian doa saya. Jadi setiap poin ini saya punya kesaksian. Jadi pelayanan saya waktu youth pertama kali, karena saya pernah cerita di tahun lalu waktu saya diundang KUL, saya dari orang yang minder. Karena kayak saya minder, akhirnya saya pelayanan apa yang bisa saya masuk waktu di pelayanan youth. Akhirnya saya pilih doa. Kenapa doa? Karena doa itu ada di belakang layar, ada di belakang panggung. Jadi waktu itu saya pilih doa. Nah, tapi di doa itu saya punya kesaksian begini. Saya ini orang minder yang tidak fasih untuk berdoa. Tapi lewat perjalanan di pertumbuhan di youth saya satu kali saya punya komitmen saya harus mulai berdoa. Dan puji Tuhan ada tantangan untuk terima bahasa roh di dari atas mimbar, saya terima itu. Dan waktu saya kumpul untuk berdoa mendukung ibadah, saya ada satu kali berkomitmen hari ini saya harus keluar suara untuk berdoa. Jadi dalam kehidupan doa saya, waktu saya di youth dilatih dari yang tidak bisa berdoa, yang mungkin kan sekarang gimana ya? Saya kebetulan memegang jemaat KUL juga. Saya gembala KUL di Jakarta di Kelapa Gading. Jadi ada satu anggota KUL bilang begini, aduh jangan saya yang doa deh. Saya bingung merangkai kata-kata untuk berdoa. Saya bingung seperti ini. Gimana kok doanya kayak panjang dan bagus. Nah dari sana saya mengerti bagaimana ada pertumbuhan dalam kehidupan doa kita. Kita nggak ada langsung tuh tiba-tiba kamu doa ini langsung bisa doa dengan baik. Tidak. Karena ada pertumbuhan. Jadi waktu itu saya komit, saya bilang waktu hari itu dalam diri saya mau berdoa, saya mau keluar suara. Jadi waktu itu saya mulai berdoa. Doanya pendek karena saya udah mulai nervous dulu, takut. Dan akhirnya saya keluarin suara. Dan dari sejak itu saya mulai bertumbuh dalam kehidupan doa saya. Buat saya 2 poin ini, firman Tuhan, doa itu membuat roh kita bertumbuh semakin besar, semakin kuat, semakin kuat. Terkadang kan gini ya, kita tuh dalam kehidupan Kristen, saya nggak tahu ya, mungkin sampai hari ini yang udah kenal Tuhan sekian lama, ke WC rame-rame, ajak sama-sama teman-temannya segambreng rame-rame. Kesannya takut. Tapi kan kalau kita mengerti firman Tuhan, roh yang dalam diri kita lebih besar dari roh di dunia ini. Saya percaya kalau kita ngerti firman itu, kita akan nggak takut lah ke WC sendiri. Terus sekarang kan kita lewatin kalau pulang rumah, lewatin hutan atau lewatin mungkin kuburan, kita buat misi. Nah, pertanyaan siapa yang mau misi sama siapa? Mau numpang sama siapa? Ya lewat aja. Kan terkadang kita tuh udah dikasih ketakutan terlebih dahulu. Tapi hari-hari ini mulailah miliki roh yang kuat.
waktu tiba-tiba kita dalam satu situasi yang seakan-akan kok bulu-bulu merinding gitu. Perkatakan, roh dalam hidup saya lebih besar. Roh dalam hidup saya lebih besar. Bahasa roh apapun. Karena itu harus dilawan. Jangan kayak, aduh kok gue merinding ya. Aduh gue takut gini-gini. Ini kenapa ya? No. Kita harus lawan itu. Ingat, setiap kita punya roh Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saya berdoa semua jemaat Cool GB Lampung jangan ada ketakutan lagi. Miliki roh yang bertumbuh. Dan tadi yang saya bilang di awal, wahai manusia, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga hal ini jangan dianggap, wah saya harus bikin tubuh saya sehat aja. No. Bikin roh saya kuat aja. No. Jiwa saya baik. No. Tapi buatlah ketiga hal ini balance. Kita punya tubuh yang kuat, roh yang sakit, jiwa yang sakit, nggak bagus. Kita punya roh yang kuat, tubuh yang sakit, jiwa yang sakit, nggak baik juga. Jadi ketiga hal ini kita punya kehidupan yang balance. Kehidupan roh kita yang kuat, kehidupan jasmani kita yang kuat akan buat jiwa kita yang kuat. Jadi saya berdoa luangkan waktu yang saya bilang. Waktu kita yang tadi saya bilang tubuh jasmani ya. Kita nggak hanya datang tiba-tiba tubuh jasmani kita kuat, enggak. Harus ada tindakan dalam diri kita. Jadi waktu kita pengen punya roh yang kuat, kita harus luangkan waktu. Baca firman, doa, harus luangkan waktu itu. Kita harus pergi ke tempat gym, kita luangkan waktu. Jadi tubuh, jiwa, roh harus punya hal yang balance. Supaya kenapa? Kita sebagai umat Kristen, orang lihat tanpa sadar, lingkungan sekitar kita melihat bagaimana kehidupan kerohanian kita, kehidupan jasmani kita, orang sekitar kita lihat. Saya berdoa lewat apa yang kita sampaikan hari ini, saya sampaikan buat kita mengerti bagaimana kita punya jiwa yang kuat, roh yang kuat. Yang Paniko katakan, tahun 2023, the year to rise up, be victorious. Tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Hari-hari ini, jadilah pemenang dalam kehidupan kita. Jadilah pemenang, punya roh yang kuat. Kita jangan, saya berdoa, jemaat Cool GB Lampung, jangan punya diri yang kayak, saya nggak bisa nih 2023. Saya kayak cuma sebatas, no. Hari-hari ini, kalian yang dengar firman itu, dengar firman hari ini, miliki roh yang kuat. Tahun ini kita harus jadi pemenang, lebih dari pemenang. Jangan pernah padamkan roh, jangan pernah kayak, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu apa. No. Jangan perkatakan itu dalam diri kalian, karena kalian punya kuasa yang besar. Kalian anak Tuhan, yang kalian harus jadi garam dan terang dunia. Dan kita udah masuk di bulan Mei 2023, hampir setengah tahun kita udah. Masih ada 7 bulan di depan ini. Saya berdoa, saya percaya setiap kita waktu masuk di 1 tahun yang baru, kita pasti tulis resolusi. Pasti tulis apa yang harus kita lakukan, apa yang belum kita lakukan di 2022, kita melakukan di 2023. Dan sekarang masih ada 7 bulan. Mari kita mulai review. Apa yang belum saya perbuat? Mari doakan hal itu dan kita perbuat. Jalankan. Karena saya percaya gini, waktu Tuhan kasih visi, waktu Tuhan kasih sesuatu dalam hidup kita, Tuhan pasti mampukan. Saya berdoa, Jemaat Cool GB Lampung punya roh yang kuat, punya baca firman sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, jangan pernah padamkan roh. Dan saya percaya kalian anggota Cool akan berdampak dimanapun kalian berada. Tadi firman Tuhan di Mazmur 1 itu berkata, yang kesukaannya Taurat Tuhan, ia seperti pohon ini ditanam di tepi aliran air, dan di endingnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya berdoa hari ini setiap jemaat Cool GB Lampung, apa saja yang kalian perbuat berhasil, kalian karena sungguh-sungguh mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan itu. Itu aja sharing yang saya sampaikan. Saya percaya hari-hari ini kita tahu ini akhir zaman.
saya jelaskan di awal bagaimana kita punya dasar firman Tuhan yang kuat supaya kita jangan dia terombang-ambing. Firman Tuhan yang udah berkata salah seakan-akan kok bisa dibuat abu-abu, di zona abu-abu. Kita bingung. Tapi saya berdoa biar kita punya iman pendirian yang teguh, kuat dalam firman, kuat dalam doa. Saya berdoa kalian jemaat Kul GBI Lampung dipakai Tuhan luar biasa. Thank you, Tuhan Yesus berkati. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Ora baya sikara bala 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 baya. Kina maya sikara baya la baya la baya la baya la baya la baya la. Tuhan, hamba setelah selesai, hamba membagikan tentang bagaimana kita harus miliki konsistensi dalam baca firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Dan hari-hari ini kita harus memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh, yang membuat kita mampu mendobrak banyak hal, menang atas segala kuasa yang jahat Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa buat jemaat Kul GBI Lampung. Tuhan, Kau lihat setiap hati-hati mereka yang sungguh-sungguh sama Engkau, yang mau berubah. Mungkin yang beberapa waktu lalu bolong-bolong dah baca firman, malas berdoa. Tapi hari ini Tuhan, hamba berdoa pengurapan Tuhan turun buat mereka. Mampukan mereka Tuhan. Tuhan, Kau lihat hamba yang tidak suka baca firman. Kau buat hamba mencintai firman itu. Hamba yang tidak bisa berkata-kata, berdoa dengan baik. Kau yang mampukan hamba. Saat ini hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang ada. Hamba percaya Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan. Mereka akan punya kehidupan doa yang luar biasa. Kehidupan baca firman Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya Tuhan, biar setiap apa yang mereka perbuat setia di hadapan-Mu. Dan hamba percaya ada pertumbuhan, ada roh yang kuat. Dan bukan hanya itu aja Tuhan, lingkungan sekitar mereka akan diberkati. Lingkungan sekitar mereka akan dimenangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba selesai Tuhan, hamba berdoa buat Gembala GBI Lampung Pak Budi Tuhan, buat Kadep Kulnya Tuhan, Pak Hendy Tuhan. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin rohani atas GBI Lampung Tuhan. Hamba berdoa tangan kuasa-Mu Tuhan turun atas hidup mereka. Hikmat marifat-Mu turun atas hidup mereka. Hamba percaya Tuhan, mereka pemimpin-pemimpin yang Kau pilih Tuhan. Tutup bungkus mereka bersama keluarga besar sempurna dari Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat setiap jemaat yang ada juga Tuhan. Hamba berdoa, hamba selesai, Kau Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa membawa persembahan kita dengan cara elektronik, men-scan QR code atau melakukan transfer melalui mobile banking. Atau saudara bisa membawa persembahan saudara dengan memasukkannya ke dalam amplop, lalu membawanya ke gereja, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau sudah siap, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita angkat persembahan kita, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini untuk pekerjaan kerajaan Allah. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Seberapapun yang mereka tabur, Kau lipat kali gandakan itu. Berkati umat-Mu dengan berkat yang baru, mujizat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, setelah kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.